Yumi pun menelan ludahnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan HP-nya dan mencoba memotret Miss Anna. Betapa terkejutnya Yumi ketika ia melihat Miss Anna tidak tertangkap di kamera HP-nya. Napas Yumi terasa tercekat. Perlahan dia membereskan barang-barangnya. Tiba-tiba Miss Anna bertanya, kenapa Yumi tampak bersiap pulang? Yumi pun beralasan kalau hari sudah malam dan ia harus pulang. Tiba-tiba Miss Anna menyeringai. Udah malam atau udah tahu? Halo guys, welcome to Ebin Berkisah. Hari ini aku mau bacain lagi cerita mistis lainnya yang dialami oleh para musisi. Udah ada lagi nih cerita yang masuk ke email aku. Yuk kita baca. Cerita kali ini dikirim oleh Yumi. Halo Ebin, saya Yumi. Saya mau ceritain pengalaman horor saya saat mengikuti kursus biola semasa sekolah dulu. Yuk kita baca bareng-bareng ceritanya Yumi. Saat itu Yumi yang masih SMA sedang kasmaran. Sudah lama dia menyukai seorang kakak kelas laki-laki di sekolahnya yang mahir bermain alat musik biola. Yumi sangat terkesan dengan keahliannya. Dia pun merasa ingin lebih dekat mengenal kakak kelasnya itu dengan cara belajar biola. Yumi pun meminta kepada orang tuanya agar memperbolehkannya mengikuti kursus biola. Namun orang tua Yumi tidak setuju karena biayanya yang sangat mahal. Yumi sempat kecewa, namun Yumi tidak menyerah. Yumi mencari kursus biola melalui sosial media. Akhirnya Yumi menemukan sebuah kursus musik dengan harga murah yang tidak membutuhkan tes. Namun kursus tersebut terletak di daerah terpencil. Yumi awalnya tidak yakin dengan hal itu. Tetapi karena dia ingin dekat dengan kakak kelasnya, akhirnya mau tidak mau dia mengambil keputusan untuk mencoba hal itu. Yumi pun meminta izin untuk kerja kelompok di rumah salah satu temannya. Padahal diam-diam ia pergi untuk mengikuti kursus biola. Yumi naik bus dan sempat transit beberapa kali hingga akhirnya sampai di tempat tujuan. Ketika sampai di sana, Yumi terkejut menemukan bahwa gedung tempat kursusnya sangat indah dan dikelilingi oleh pepohonan. Yumi pun berjalan menuju resepsionis dan menanyakan perihal dirinya yang ingin mengikuti kursus biola. Akhirnya wanita itu mengantarkannya ke ruang kelas khusus. Yumi berjalan ke lantai 2 dan melewati kelas-kelas lain. Akhirnya dia sampai di kelas khusus biola. Wanita itu berkata kepada Yumi kalau dia bisa mengikuti kelas mulai hari ini. Yumi sangat senang. Gurunya pun mengajaknya untuk masuk. Guru biola Yumi bernama Miss Anna. Wanita yang sangat cantik dan baik hati. Yumi pun sangat senang. Ia menghabiskan waktunya untuk berlatih biola dan belajar teori musik. Setelah beberapa jam, dia memainkan beberapa melodi sederhana pada biolanya. Yumi ingin pergi ke toilet. Ketika dia sampai di depan pintu toilet, Yumi mencium bau busuk dari salah satu bilik yang tertutup. Lalu dia masuk ke sebelah bilik toilet itu. Bersamaan dengan itu, dia mendengar suara flush air. Ketika di dalam toilet, dia mendengar isakan tangis dari bilik sebelahnya. Yumi bertanya-tanya, dia kenapa ya? Kok nangis? Tanpa ragu dia membuka pintu dan bertanya ke bilik tersebut. Mbak nggak apa-apa? Tetapi tidak ada jawaban dari dalam bilik itu. Saat ia ingin mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Yumi pun terkejut mengetahui tidak ada orang di balik bilik itu. Sontak Yumi berlari dan meninggalkan toilet itu. Ketika Yumi membuka pintu kelasnya, seluruh orang di kelas itu menatapnya dan tersenyum menyeringai. Yumi pun merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia berjalan mundur, berlari menuruni tangga dan tidak sengaja ia menabrak Miss Anna. Miss Anna pun langsung menanyakan, apakah Yumi baik-baik saja?
Yumi merasa lega karena ia bertemu dengan Miss Anna. Akhirnya Yumi kembali ke kelasnya bersama dengan Miss Anna. Namun ada satu hal yang membuat Yumi terkejut. Saat ia menengok ke arah jendela, tidak tampak ada bayangan Miss Anna. Yumi pun menelan ludahnya. Dengan tangan yang gemetar, ia mengeluarkan HP-nya dan mencoba memotret Miss Anna. Betapa terkejutnya Yumi ketika ia melihat Miss Anna tidak tertangkap di kamera HP-nya. Napas Yumi terasa tercekat. Perlahan dia membereskan barang-barangnya. Tiba-tiba Miss Anna bertanya, kenapa Yumi tampak bersiap pulang? Yumi pun beralasan kalau hari sudah malam dan ia harus pulang. Tiba-tiba Miss Anna menyeringai. Udah malam atau udah tahu? Rasa takut Yumi tidak bisa dibendung lagi. Ia berteriak dengan keras dan berlari ke lantai dasar dan membuka pintu keluar yang berada di dekat resepsionis. Sayangnya pintu tersebut terkunci. Saat Yumi menoleh ke belakang, dia melihat satu persatu murid dan guru itu menuruni anak tangga. Miss Anna berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Wajahnya berubah menjadi setengah kera seperti genderuwo. Sementara murid yang berada di belakangnya berwajah pucat dan mereka memainkan alat musik mereka masing-masing. Yumi pun berlari kabur. Namun entah kenapa langkah kakinya terasa berat. Saat ia melihat ke arah kakinya, tampak dua sosok dengan wajah seperti kera menyeringai sambil bergelayutan di kakinya. Yumi berteriak histeris. Ia menendang sosok tersebut dari kakinya dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang tampak seperti aula. Tiba-tiba murid-murid yang berwajah pucat itu masuk ke ruangan tersebut dari jendela. Beberapa di antaranya ada yang mendobrak pintu sampai terbuka. Mereka tertawa menyeringai sambil memainkan alat musik mereka. Kaki Yumi sudah lemas. Ia jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. Miss Anna yang sudah berwujud genderuwo datang menghampiri Yumi. Darah segar menetes dari sisi mulutnya. Seiring dengan langkah mereka yang semakin dekat, suara musik itu lama-kelamaan menjadi tidak beraturan dan semakin berisik. Yumi merasa sangat ketakutan. Dia pingsan tatkala mulut genderuwo terbuka dan berteriak di depan wajahnya. Suasana seketika menjadi hening. Ketika dia bangun, dia baru sadar kalau dia tertidur di atas kuburan. Tidak lama setelah itu, samar-samar dia mendengar suara kentongan dan orang-orang yang memanggil namanya dari kejauhan. Tidak lama setelah itu, orang tuanya datang. Mereka memeluk Yumi dengan erat. Orang tuanya pun berkata, "Kamu dari mana aja, Yumi? Kita khawatir loh." Yumi menatap haru kedua orang tuanya. Dia pun menjelaskan apa yang telah terjadi. Orang tuanya mengatakan kalau Yumi sudah menghilang selama 3 hari. Yumi sangat terkejut dan menatap mereka tidak percaya. Namun dia bersyukur bisa kembali dengan selamat. Setelah kejadian itu, dia melupakan dan menutup rapat-rapat keinginannya untuk bermain biola. Ia juga menjadi trauma jika mendengar suara musik klasik dan suara orkestra. Yumi berharap kejadian itu tidak akan terulang kembali. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut aku sih, dari kisah Yumi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kalau kalian masih tinggal dengan orang tua, apapun keputusan yang akan kalian ambil, diskusikanlah dengan orang tua kalian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kalian juga punya cerita mistis saat bermusik, kalian bisa kirim ke ceritain@gmail.com dan nanti kita akan bacain bareng-bareng di sini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!